Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di mata kuliah PM 409 Metodologi Penelitian bersama saya Maya Purnamasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berada di pertemuan keempat mata kuliah Metodologi Penelitian. Kita berada di materi mengenai Understanding Research Topic. Kali ini kita akan membahas apa itu topik dan pemahaman topik, juga cara menciptakan topik supaya kita bisa menemukan judul yang tepat. Oke, kita mulai dari pengertian topik. Apa itu topik? Topik adalah prinsip utama dari sebuah diskusi, baik yang berbentuk verbal ataupun yang tertulis. Topik juga merupakan subjek utama dari diskusi yang terjadi. Kemudian, permasalahan atau problem merupakan suatu situasi, orang, atau sesuatu yang membutuhkan perhatian dan adanya kebutuhan untuk diselesaikan atau dijawab atau dicarikan solusinya. Konteks dari keberadaan topik dan problem adalah sesuatu yang berbeda. Jika topik kita sedang membicarakan mengenai prinsip utama dari berjalannya sebuah diskusi, sedangkan problem adalah sesuatu hal yang membutuhkan atensi atau perhatian dan membutuhkan proses tertentu untuk dijawab atau dicarikan solusinya. Ada baiknya ketika kita mencari sebuah topik penelitian, kita tidak hanya beranjak dari sebuah problem, tapi kita bisa membicarakan sebuah topik terlebih dahulu untuk bisa menemukan problem tersebut. Kemudian, perbedaan dari topik dan problem adalah topik memiliki sifat yang lebih umum atau broad, sedangkan problem sifatnya lebih khusus. Sifat yang kedua adalah topik lebih netral, tidak atau belum memiliki posisi terhadap suatu pengetahuan dan juga informasi. Sedangkan problem sifatnya lebih spesifik untuk mengambil satu sisi tertentu dari pengetahuan yang sudah ada. Kemudian yang selanjutnya sifat dari topik adalah sifatnya faktual, itu data yang bersifat objektif dan asumsi yang juga objektif. Sedangkan sifat dari problem adalah dia analytical, yaitu membutuhkan studi, proses kajian, dan review untuk membuatnya mudah dipahami. Dan sifat yang terakhir adalah topik lebih objektif atau berdasar pada struktur atau pemahaman logis terhadap satu isu tertentu. Sedangkan sifat dari problem adalah dia subjektif, yaitu menyelesaikan dengan tujuan dari peneliti yang menuliskan problem penelitian tersebut. Dalam problem ini, satu topik bisa terdapat dua problem atau lebih. Bagaimana cara kita memilih topik yang mudah untuk dikerjakan? Ada 3 cara. Yang pertama itu adalah area of knowledge atau topik dapat dipilih dari suatu desain ilmu yang dikuasai oleh peneliti. Dan yang kedua ada personal interest. Peneliti memiliki ketertarikan terhadap topik tertentu atau juga terhadap isu yang sedang diangkat. Dan yang ketiga adalah suggest by order atau rekomendasi dari orang lain, baik itu pakar umum atau pakar khusus yang biasa kita sebut dengan pembimbing untuk mengarahkan dan menyelesaikan sebuah penelitian. Setelah kita menemukan atau menentukan topik yang akan kita buat, kita mempermudah lagi dengan menggunakan adding konteks atau menambahkan sesuatu yang memang ada di dalam topik tersebut. Yang pertama misalnya menambahkan konteks geographical, yaitu mengenai area atau lokasi tertentu. Bisa juga menambahkan konteks historical mengenai tahun, era, atau periode tertentu. Bisa juga kita menambahkan konteks teknologikal meliputi material, proses, dan prosedur pembuatan. Konteks ekonomik itu biasanya terdiri dari gaya hidup atau perilaku terhadap konsumen. Konteks sosiokultural bisa meliputi etnik, suku, komunitas tertentu. Kemudian konteks estetik meliputi mengenai penampilan, makna, dan juga nilai tertentu. Kemudian konteks psychological
meliputi persepsi terhadap objek ataupun mental model. Dan bisa juga kita menambahkan konteks psikologikal, ini terkait pada postur atau interaksi dengan objek secara fisik. Dan bisa juga kita menambahkan konteks pedagogi terkait dengan metode pembelajaran, media pembelajaran, ataupun hal yang terkait dengan proses pembelajaran. Penambahan konteks dapat membuat sebuah topik penelitian memperkaya terhadap proses penelitian yang harus dilakukan dan juga tidak membuat bingung peneliti terhadap objek-objek yang akan diteliti. Saya akan memberikan contoh dari penambahan konteks. Yang pertama adalah topik pengaruh media pembelajaran virtual reality terhadap pemahaman musik. Kemudian saya tambahkan beberapa konteks di sini. Yang pertama ada konteks fisiologis dari pengaruh penggunaan media pembelajaran, ini termasuk pada konteks interaksi dengan media. Kemudian virtual reality itu termasuk pada konteks teknologi, yaitu jenis virtual reality, dan juga konteks sosial kultural yang terdapat pada pemahaman musik. Nah, kemudian setelah konteks itu ditambahkan, kita akan mendapatkan judul yang utuh dari pengembangan konteks-konteks tersebut. Konteks di sini bisa kita runutkan, bisa kita rincikan menjadi pengaruh penggunaan media pembelajaran virtual reality classes terhadap keterampilan penggunaan alat musik tradisional angklung. Contoh selanjutnya, topik mengenai pengaruh tampilan kemasan jamu terhadap ketertarikan konsumen berusia muda. Di sini terdapat konteks teknologi, yaitu nama jenis atau kondisi pada kemasan jamu, konteks psikologikal terhadap minat, ketertarikan atau interest dari kata ketertarikan, dan juga konteks ekonomi dari kata berusia muda, yaitu perilaku konsumen. Setelah kita mendapatkan topik dan menambahkan konteks, kalimat berubah menjadi pengaruh tampilan kemasan jamu modern, kemasan saset terhadap minat beli konsumen generasi milenial di pasar swalayan. Hal ini dapat kita lakukan ketika kita menambahkan topik, menambahkan konteks, akhirnya kita akan mendapat satu judul yang sangat utuh dan jelas. Saat mencari sebuah topik, kita membutuhkan ide dasar. Apa yang mendasari dan bagaimana munculnya ide penelitian, yaitu kita bisa menggunakan 5W, yaitu what, why, who, where, dan when. Penjelasannya seperti apa? Yang pertama adalah what, apa yang kalian teliti atau apa yang ingin kalian ciptakan. Hal pertanyaan terkait apa ini bisa saja, contohnya, apakah terkait dengan proses atau sesuatu yang dibuat oleh manusia? Apakah terkait sebuah objek atau artefak? Apakah terkait persamaan atau perbedaan yang didasarkan oleh waktu atau tempat? Apakah keterkaitan dengan isu diri sendiri ataupun dengan orang lain? Dan apakah isu itu bersifat sempit, terkait konteks lokal, atau lebih luas terkait konteks global? Kemudian yang kedua, why. Kenapa penelitian harus dilakukan atau kenapa proyek tersebut harus dilakukan? Apa yang mendasari memerlukan proses penelitian? Apakah isu atau topik tersebut sesuatu yang bersifat keharusan atau sifatnya sukarela? Atau apakah isu, fenomena, event, atau apapun yang menjadi gagasan penelitian terkait dengan konteks tertentu atau mungkin terbebas dari konteks? Pertanyaan yang ketiga adalah who atau siapa. Bisa saja pertanyaan ini mengarah pada apakah hanya melibatkan diri sendiri atau melibatkan orang lain. Jika melibatkan orang lain, akan berhadapan dengan proses pengukuran yang disebut dengan sampling yang bersifat signifikan. Apakah keterlibatan membutuhkan sesuatu yang sifatnya lebih tinggi atau lebih kuat atau juga sifatnya casual, tidak terikat, bisa datang dan juga bisa pergi. Pertanyaan ketiga lebih banyak membicarakan bagaimana sebuah ide penelitian bisa dikaitkan dengan keterlibatan Anda sebagai peneliti atau orang lain yang diperlukan dalam proses penelitian
tersebut. Pertanyaan yang keempat adalah where, di mana lokasinya. Ini adalah menegaskan atau mereview kembali di mana peneliti akan melakukan penelitian atau proyek tersebut. Apakah lokasinya bersifat fix atau stationary dan juga bersifat mobile. Dan yang kelima adalah when, kapan. Mempertanyakan mengenai kapan penelitian atau proyek ini dilakukan. Apakah penelitian dilakukan menggunakan single time frame, linear atau searah yang dapat dilakukan sekarang, ataukah penelitian dilakukan menggunakan multiple time frame, yaitu perbedaan ruang waktu yang berlainan, misalnya mengaitkan antara dahulu dengan sekarang atau sekarang dengan masa depan. Apakah isu, topik, atau gagasan yang diangkat fokus pada event yang sifatnya linear atau bersamaan, atau juga non-linear, hampir bersamaan atau tidak sama atau berbeda lokasi dan juga jarak. Non-linear dapat dilakukan dengan lokasi dan sampel berbeda asal tidak fokus pada topik yang sama dan bukan ranah dari penelitian orang lain. Dan 5 pertanyaan tersebut harus bisa kita jawab, harus bisa tergambarkan apa yang akan kita teliti, mengapa penelitian itu dilaksanakan, siapa yang akan diteliti, kapan kita akan meneliti dan di mana kita akan meneliti dan juga melakukan proyek tersebut harus bisa teridentifikasi setelah kita menciptakan topik. Topik memiliki sifat yang wajib dimiliki ketika kita akan melakukan sebuah penelitian. Sekian pembahasan Understanding Research Topic. Semoga kalian dapat memahaminya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.